lagi bersama saya Viro di podcast edukasi. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas mengenai ekoenzim. Namun sebelum itu, aku sudah menyiapkan 3 narasumber kita yang sangat tampan dan cantik. Nah, jadi ini dia 3 narasumber kita yang sangat jauh dan undangnya lumayan ribet guys, karena mereka sibuk banget. Nah, jadi kalau kayak gitu, apa sih kesibukan kalian akhir-akhir ini? Kalau aku sih Viro nunggu ayam datang bertelur sih Viro. Oh, ngomong-ngomong berapa jam itu nunggunya? Kadang misalnya sampai 30 tahun, tapi baru-baru ini kita telur juga satu. Warna apa telurnya? Nah, putih sama kayak telur biasa, cuma lebih besar itu. Berbeda agak aneh apa Us ya? Kalau kalian? Untuk kesibukan akhir-akhir ini aku sibuk rebahan sama nonton drakor. Drakor apa nih yang lagi ditonton? Aku lagi sekarang nonton drakor Utopia, tahu nggak? Aku nggak tahu. Jadi itu drakor, kenapa aku suka drakor ini? Karena pemerannya Jisoo Blackpink teman-teman. Oh, yang cantik itu. Iya, betul. Oh, tahu. OTW nonton apa? Kota bagus kok. Makasih. Selanjutnya Silvi. Kalau aku jujur aja kesibukanku ya palingan nyambung ekor beruang lah bro, aku terpuasa bisa. Oh. Bohong. Yang bener. Hah? Berapa ekor beruang yang perlu disambung? Ya kalau bisa lah kita sambungkan satu kalau itu nyawaku masih ada. Kalau nggak ada tinggal nyet. jujur iya sih kalau nggak tersambungkan aku juga siap mati. Iya. Gaji berapa sih? Hah? Gaji masalah tanya terlalu besar nanti. Throw your friends up in the GS3. I got the chronic by the Oh, oke. Kalau kayak gitu langsung aja kita masuk ke materi mengenai ekoenzim kita. Nah, jadi sebenarnya aku mau nanya sama kalian, apa sih sebenarnya itu ekoenzim? Jadi guys, Bro, di sini aku kan mengatakan itu pengertian ekoenzim menurut 3 bidang. Yang pertama itu bidang umum, yang kedua bidang biologi, yang ketiga itu menurut para ahli. Jadi yang kita mulai dari yang pertama dulu yaitu bidang umum. Jadi ekoenzim menurut bidang umum yaitu sebuah cairan hasil fermentasi dari buah-buahan, air dan gula merah. Yang dimana cairan ini akan berfungsi sebagai pengusir serangga ataupun membersihkan lantai, mengepel lantai ataupun membersihkan wastafel. Nah, menurut biologi sama juga dengan si bidang umum, cuman di bidang biologi ini disebutkan bahwa ekoenzim akan menghasilkan sebuah bakteri baik ataupun enzim yang dimana ini akan sangat bermanfaat bagi lingkungan. Nah, kalau menurut para ahli itu sebenarnya banyak pengertiannya, cuman aku mengambil salah satu dari para ahli yaitu Dr. John On. Ya, dia merupakan seorang peneliti asal Malaysia yang sangat mempromosikan ekoenzim sebagai solusi ramah lingkungan, dimana dia mengatakan bahwa kalau misalnya ekoenzim ini itu adalah sebuah cairan hasil fermentasi yang menghasilkan sebuah bakteri baik yang akan berguna bagi lingkungan. Oh, kalau kayak gitu, ekoenzim ini punya tahap-tahap pembuatan. Gimana sih cara tahap-tahap pembuatannya? Ada perbandingannya itu 1:3:10. Nah, dimana itu perbandingan 1 itu gula merah Viro. Yang perbandingan ketiga itu yang 3:10 itu yang ketiga itu itu kulit buahnya tadi. Terus yang 10 itu 10 liter air. Jadi itu untuk buah-buahannya itu kita boleh kita ambil Semua buah-buahan. ya semua buah, tapi kulitnya. kalau mau lebih hemat itu kita ambil aja kulit-kulit buah yang ada pada di sekitar rumah kita aja gitu. Terus yang tahap kedua itu kita harus mulai potong-potong jadi kecil buah-buahannya di talenan. Terus yang kita kita parut juga gula merahnya supaya bisa lebih mudah larut di airnya. Terus yang ketiga itu kita masukkan semua bahan tadi ke dalam ember, mulailah kita aduk sama airnya tadi yang 10 liter tadi. Terus yang keempat itu kita selesai dilarut semua, kita tutup rapat pakai karet sama lakban Viro. Jadi kita tunggu. Jadi yang tahap kedua itu kita tunggu sampai 3 bulan baru bisa kita panen Viro. Nah, jadi aku udah tahu ini cara pembuatan ekoenzim itu. Lalu aku penasaran juga ini, apakah ada ekoenzim yang gagal gitu? Kalau ada, gimana deh ciri-ciri ekoenzim yang gagal sama yang nggak gagal, apa perbedaannya gitu? Nah, Viro, good question nih. Jadi kami juga kemarin kebetulan udah pernah bikin ekoenzim, tapi pengalaman yang kali ini itu gagal. Kenapa kemarin gagal guys? Mungkin kurasa waktu itu kan kita buat di ember, kurang kita rapatkan tutupnya itu. Terus sama juga perbandingan airnya itu gak sesuai sama bahan-bahannya. Jadi
di ekoenzim kami yang gagal itu airnya lebih banyak daripada bahan-bahannya, jadi nggak sesuai sama perbandingan 1:3:10 gitu. Nah kalau kayak gitu kan kalian tadi udah pernah buat ekoenzim yang gagal. Gimana dalamnya ekoenzim yang gagal ini dia gitu? Nah, bro, jadi kalau kita itu cara membedakan gagal dan berhasil itu, tentu yang digagal itu ada jamur hitamnya sama ada beladungnya yang ada di airnya itu, bro. Tapi kalau berhasil lihat ada di jamur putih terus nggak ada beladungnya. Ditambah lagi kalau misalnya berhasil itu dia mengeluarkan aroma seperti bau tua ataupun bau tape gitu. Oh gitu. Ya, Ngomong betul. kalau soal tape kan, jadilah para pelong semuanya kalau kita nyenggol-nyenggol makanan Iya sih. gitu. Kalian nggak lapar? Jujur lapar. Apa Ya, sih? bentar ya, aku panggil dulu si Yanto, kita biar dia tanya makanan. Oke. Yanto! Tunggu bentar ya. Oke. Ada apa, Bu? Apa Yanto, kami lapar ini. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar! Siapkan makanan. Lapar. Iya. Mau apa, Bang? Mau apa, Bang? Mie aja deh. Mie. Mie aja tuh. Iya. Aku ngikut-ikut aja lah. Host ya, host tanya ya. Air, jangan lupa air. Ini dia makanannya, Bibi. Terima kasih Bang Yanto. Yang pedas-pedas ya. Saya. Pedas. Oke. Ini yang nggak pedas. Yang pedas. Oke. Ntar ya, aku Makasih ya, coba. Bang. Dua lagi mana? Iya. Tanganku cuma 2. Yang nggak pedas, yang nggak pedas. Oh, ini. Host ambil sendiri lah. Ini. Oke. Sudah semua lengkap nggak? Lengkap. Boleh minta saya nggak Bang? Sebenarnya aku nggak bisa pakai sipit. Sama Bang, 2. Ya, Oke. Oke. Bisa. Iya nggak bisa. nggak bisa pakai sumpit. Buat orang Cina gitu. Terima kasih ya Bang. Makasih ya, Bang. Ya. Oke, Bang. Terima kasih ya Yanto. Oke, Yanto. Siap. Beres sekali ya, Wak. Enggak hubungannya. Ini puasin enggak? Makanya jangan pilih yang pedas. Jadi aku mau nanya ini guys, kan tadi aku udah tahu gitu apa itu ekoenzim, gimana cara pembuatannya. Jadi udah bisa nanti buat sendiri kalau perlu ekoenzim gitu kan. Aku ini penasaran sebenarnya, ekoenzim ini di bidang mana aja sebenarnya bisa dipakai? Kalau untuk sejujurnya kan itu udah ada di 3 bidang dibuat dia. Contohnya kayak 1 itu di bidang pertanian, terus yang kedua itu di bidang kecantikan, sampai yang paling terakhir itu di bidang lingkungan dia Viro. Oh, terus sudah ada gitu berita keluar tentang mengenai ekoenzim ini dipakai di bidang-bidangnya gitu? Sejujurnya kan, kalau untuk masalah berita-berita itu kan udah banyak dia seliweran. Kalau di Google itu udah pasti banyak kita cari, ataupun kayak contohnya kita dapat juga di TikTok pun pasti banyak juga itu. Contohnya kayak pasti sering kita nampak kayak suster-suster itu kan pasti pernah nampak kan Viro. Itu udah pasti juga mereka melihat berita-berita seliweran di Google, mereka cari-cari, makanya orang itu pun udah tertarik membuat yang namanya ekoenzim. Oh, terus tadi kan kamu bilang di bidang pertanian kan? Iya. Aku bingung ini, di bidang pertanian itu gimana orang itu cara makainya, maka bisa dipakai untuk bidang pertanian ekoenzim ini? Kan dia itu berbentuk cairnya. Iya, kalau masalah itu kan, contohnya kan udah kita tahu udah di tahapan-tahapan yang kayak dibuat sama sama bos tadi. Itu kan berbentuk cair. Bisa kita buat jadi yang namanya pupuk, tapi dia pupuk bentuk cair. Jadi contohnya kan, kita ambillah dari hasil ekoenzim yang udah kita fermentasi selama 3 bulan. Kita campurkan dia sama air bersih, itu kita buat juga pasti perbandingannya, nggak bisa kita buat asal-asalan. Contohnya kita buatlah 1:100 sampai 1:500 itu dia Viro. Jadi kan di perbandingan itu nanti udah kita buat, kita masukkan aja dia, campurkan sama air bersih itu, langsung aja bisa kita buat. Contohnya kayak kita masukkan ke semprotan gitu, atau bisa juga langsung kita siram ke tanamannya, itu bagus sekali biasanya. Terus setelah aku dengar yang kamu jelaskan gitu kan, di negara mana aja yang sebenarnya ngelakuin ekoenzim ini sebagai untuk pertanian? Oh, kalau masalah itu kan di negara kita ini sendiri juga udah ada dibuat loh Viro. Sama selain dari negara kita ini ada juga kayak di negara India, Filipina, sama satu lagi ada juga di mana itu yang negara Afrika. Afrika Selatan itu juga ada. Pernah aku baca, katanya kalau ekoenzim itu bisa untuk jerawat, jadi facial wash gitu. Aneh, aku rasakan sebenarnya ekoenzim itu enggak, kita sebutnya harum, tapi enggak kan kayak harum parfum atau kayak facial wash lain.
kenapa bisa dijadikan dia jadi apa gitu facial wash? Tadi kan jadi sempat tadi kamu bilang kayak itu kan bau, kenapa bisa jadi facial wash? Sebenarnya kan meskipun bau-bau gitu kan, dia bagus sekali ya, apalagi untuk terutama untuk berjerawat. Contohnya kayak aku kan berjerawat, itu bagus sekali sebenarnya kalau untuk kita pakai. Contohnya kan ada pernah aku cari kan di Google, tapi lupa aku siapa yang buat. Dia ada namanya facial wash Halalia kalau nggak salah itu namanya. Itu kan digunakannya Ecoenzym ini, dirubahnya dia dari yang kayak biasanya kan untuk pertanian yang tadi awal kita bilang itu udah digunakannya, diubahnya jadi kecantikan kayak apa ini gunanya selain untuk pertanian apa sih gitu kan, jadi diubahnya dia jadi facial wash kayak berguna nggak untuk wajah gitu. Ternyata di facial wash ini juga kan selain untuk jerawat kan bisa juga untuk muka yang lain, kayak contohnya kayak muka yang berminyak, mukanya yang sensitif ataupun mukanya yang kering gitu dia Piro. Oh keren juga ya orang-orang ini bisa buat Ecoenzym itu jadi kayak untuk kecantikan gitu. Padahal yang awalnya cuma untuk pertanian gitu. Hei Yanto, mau kemana Yanto? Si meja suruh mama. Masih yang bersih. Lebihnya pinggir-pinggir. Lucu kan ya? Puji-puji deh. Seperti dong kan toh. Ini merek Balenciaga. Wow. Balenciaga. Terus ya. Kamu nggak bisa beli ini. Sulit kan? Sopan banget ya. Sombong. Aja yang cuek ya lah. Nah jadi Ini tehnya udah atau belum nih? Udah. Yanto, saya belum siap ngomong Yanto. Ambil atau enggak ini? Ambil Ambil. lah, ya toh. Terus ada tadi kamu bilang soal jerawat kan? Iya. Kenapa bisa sampai jadi jerawat dari awal cuma pertanian? Apa yang sebenarnya ada di dalam itu maka bisa jadi untuk obat jerawat? Kalau nggak salah kan, gue tengok dari artikel itu kan, dibilangnya kayak kalau di dalam Ecoenzym itu kan, dia terkandung yang namanya asam asetat sama asam laktat dia, Viro. Jadi kan itu kan asamnya itu kan bersifat yang namanya antibakteri, makanya bagus untuk jerawat, nggak malah bikin makin merah gitu, malah makin menyembuhkan dia, makanya bagus. Sebenarnya aku nggak yang paham tadi soal asam-asam tadi ya kan? Astaga. Tapi ya udahlah, gitulah dia intinya kan. Iya. Baru tadi satu lagi apa tadi yang kalian bilang, satu lagi lupa aku. Lingkungan. Nah iya, kalau untuk lingkungan itu gimana pula dia? Jadi Vero, untuk lingkungan itu sebenarnya ada dua metode yang paling sering digunakan masyarakat untuk menyemprotkan Ecoenzym ke lingkungan. Yang pertama itu dengan menyemprotkan ke udara. Jadi sisa Ecoenzym ini nanti kan itu dituangkan ke botol semprot yang dimana masyarakat nanti itu kan menyemprotnya ke udara. Kenapa bermanfaat? Karena ternyata di dalam si Ecoenzym ini itu terdapat O3 ataupun ozon, yang dimana O3 ini berfungsi untuk mengurangi karbon dioksida dan logam berat yang terperangkap di atmosfer sehingga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua itu untuk mengurangi pencemaran air. Jadi si enzim yang ada di Ecoenzym ini itu mengubah amonia ini menjadi asam nitrat dan karbonat gitu, sehingga kedua senyawa ini merupakan senyawa yang sangat dibutuhkan oleh biota laut dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di laut gitu. Nah, dengan menuangkan Ecoenzym ke air juga itu bisa memurnikan air gitulah. Aku penasaran, belum pernah lihat orang-orang yang langsung menuangkan Ecoenzym gitu, entah ke sungai, entah di danau Toba itu. Udah yang pernah kalian lihat atau kalian sendiri udah pernah melakukannya gitu? Jadi Biro, menurut saya itu saya ada pengalaman untuk menuangkannya ke danau Toba Biro bersama teman-teman lain. Oh itu banyak atau sedikit cuman kalian tuangkan atau bisa kamu sebutkan jumlah berapa liter gitu? Liter berapa? Ya, kurang lebihnya itu yang kemarin kami itu tuang itu ada sekitaran 50 liter. Yang itu di beberapa kabupaten itu dibagi rata gitu. Nah, jadi guys, kalau kurasa kan udah banyak kali dijelaskan orang ini tentang Ecoenzym tadi. Kurasa para pemirsa juga pasti sudah mengerti. Jadi untuk para narasumber kita ada yang ingin disampaikan kepada para pemirsa kalau mereka membuat Ecoenzym gitu? Mungkin dari saya untuk siapapun di luar sana kalau membuat Ecoenzym itu ingat perbandingannya guys. Itu perbandingan itu 1/3/10, oke? Bentar. Kata-kata hari ini. Yo, kata-kata ini. Sering-sering lah bikin status karena banyak status lebih baik daripada hubungan tanpa status. Yo. Kata-kata dari Paus. Nah, sekian podcast edukasi kali ini. Kita bertemu di